Oke guys, mari kita bahas game gua dan akan gue jelasin ya bagaimana seorang master catur berpikir ya, atau seorang yang jago catur berpikir ya. Oke, ya di sini gue pegang hitam, dia jalanin E4, gue jalanin E6 ya. Gue pertahanan Perancis saja lah ya. Oke, dia jalanin gajah C4 dan gue jalanin D5 ya. Ini masih pembukaan ya, masih standar. Oke, dia makan dan kita makan lagi lah. Sebisa mungkin kita jangan kalah material ya. Itu yang pertama. Tuh dia pindah dan gue jalanin kuda ke C6. Kenapa kuda C6? Karena di pikiran gue udah bisa ngelihat ke sini dan gue makan. Jadi di pikirannya pecatur yang kuat itu ya, kita memang menyerang ya, menyerang terus ya kalau bisa ya. Nah di sini gue udah kebayang gue kesini, kuda kesini untuk nyerang si gajah. Kenapa gajah? Karena gajah nilainya memang sebenarnya lebih tinggi dibanding kuda ya sebenarnya. Oke. Lalu lawan menjalankan C3. Nah makanya gue kesini ya. Kuda A5 ini menyerang gajah ya. Lalu kuda F3 dijalankan dan gue makan ya. Gue makan gajah dan dimakan lagi oleh menteri ya. Oke. Nah di sini gue mengeluarkan perwira yang lain, yaitu kuda ya, karena kuda ini cukup bisa merepotkan lawan gitu guys. Oke. Nah lalu lawan rokade, gue mengeluarkan perwira yang lain, yaitu gajah ke 7. Ini pun biar ya siap-siap rokade juga guys, karena hal yang penting lainnya yaitu mengamankan raja ya guys. Karena kalau raja kita berada dalam bahaya ya, di situ biasanya susah lagi untuk serang balik. Oke. Dia jalani D3 dan gue langsung, tapi gue berpikir nggak terlalu urgent di sini ya untuk rokade, jadi gue langsung serang ya. Serang salah satunya adalah serang kuda ya. Karena kalau gue makan, kemungkinan dia akan makan balik dan di sini pertahanan raja akan terbuka ya guys. Oke. Tapi dia ternyata memindahkan kudanya dan menyerang gajah gue ya. Oke. Di sini gue jalanin menteri ya ke D6. Ini kenapa? Karena ini merupakan langkah terjauh ya. Langkah terjauh yang bisa di sini ya. Nah, kalaupun misalnya dimakan, akan ada kuda ya. Jadi gue nggak terlalu takut-takut amat, dan di sini ada nantinya ya, ada bakal ada checkmate gitu. Yaitu, oke. Lalu ternyata dia makan pion gratisan gue, dan gue tidak makan si kuda ya. Kenapa? Karena ini akan ada, dia bisa makan benteng dan ini akan skak ya. Sak dan gue pindah ke sini dan dia bisa makan benteng lagi. Oke, oleh karena itu gue tunda dulu. Makanya gue di sini baru gue rokade. Oke. Nah, lalu di sini gue ngapain ya? Oh ya, putih dulu bergerak. Oke. Putih menggerakkan gajah ke F4. Nah, 2 kembali lagi ya. Kita sebisa mungkin serang menyerang ya. Makanya gue jalankan benteng ke B8 ya. Menyerang si menteri ya. Oke. Dia pindah ke C6 dan menawarkan pertukaran dan gue sambut aja ya. Karena gue prinsip kedua ya, simplifikasi ya. Karena kayaknya di sini udah cukup rumit ya. Ada menteri, ada kuda, kayaknya cukup rumit, makanya kita harus simplifikasi. Gue makan dan dimakan lagi ya. Oke. Lalu gue pindahkan benteng ke sini. Kenapa? Karena kalau gue di sini dia kan ngefok kedua ini ya, dan kemungkinan dia akan makan benteng, makanya gue pindahin ke sini ya, sekalian
defense kepada gajah. Oke. Di sini dia menyerang perwira gua dengan pion, gua nggak mau, makanya gua pindahin ya. Pindahin ke sini ke D7 sekaligus mengancam kuda. Oke. Kuda dipindahkan dan gua ancam balik ya. Ancam balik ke sini dengan si gajah. Dan ternyata dimakan, maka gua makan lagi. Dan ternyata dia makan gajah gua dan makan lagi. Oke. Lalu dia mengeluarkan kuda ke D2 dan gue mengeluarkan benteng ke E2. Kenapa ke E2? Karena ini merupakan jarak terjauh yang bisa gue capai ya dengan benteng. Lalu benteng D1 dijalankan dan gue menjalankan benteng ke B8 ya, mengancam ini ya. Oke. Ternyata pion dijalankan ke B4. Nah gue jalanin dulu pion G6 ya, depan raja ini persiapan ya, karena kalau gue melaksanakan manuver benteng gue ya, biar si raja ini ada jalan darurat ya. Oke. Lalu pion A3 dijalankan dan gue pindah rook ke C8 ya, mengancam si pion ini. Pion dijalankan, gue makan aja dan ternyata dimakan balik oleh kuda ya. Di sini gue ancam lagi kuda dengan pion, kuda dipindahkan ke 5 dan gue bisa menggunakan rook ke C2. Kenapa ke C2? Adalah karena C2 merupakan jarak terjauh yang bisa dicapai tanpa gua kehilangan rook ya. Oke. Lalu benteng menawarkan pertukaran dan gua nggak mau. Gua skak aja guys. Di sini skak. Dia pindah skak lagi, pindah lagi dan skak mat. Ya begitulah guys cara berpikir seorang pecatur yang kuat ya. Jadi pecatur yang kuat tuh nggak melihat 20 langkah ke depan, 30 langkah, itu nggak mungkin guys. Jadi Grandmaster tuh nggak ada yang bisa gitu melaksanakan puluhan langkah ke depan tuh, itu sebenarnya bohong gitu guys ya. Yang mereka laksanakan adalah mereka patuh pada suatu prinsip-prinsip yang biasanya nggak disebarkan secara luas ya, karena mereka takut banyak orang yang jago catur gitu guys, sesimpel itu ya. Lalu kenapa gue sebarin? Karena gue nggak takut kalian jago ya. Kenapa? Karena yang jago, yang tertarik dengan catur itu sedikit ya guys. Dan meskipun banyak yang belajar catur, ya maksudnya gini, yang jago dikit. Terus kalau gue sebarin, kan GM tuh takut ya, takut mereka tersaing. Nah gue mikirnya ya, kalaupun gue jelaskan rahasia catur ini ke 10 orang ataupun ke 10 orang, itu 10 orang itu nggak mungkin jadi jago semua guys, karena tingkat penyerapan orang beda-beda ya. Ada yang langsung paham, ada yang agak lama pahamnya, dan ada juga yang nggak paham-paham. Jadi gue santai aja menyebarkan rahasia-rahasia catur ini guys. Oke, semoga bisa diterima. Ya kadang nggak bisa langsung dicerna ya, ada juga yang cepet langsung cernanya, berarti itu rezeki lo. Ya udah gitu aja guys, thank you.